Kesenian adalah media dalam mengekspresikan rasa keindahan yang berasal dari jiwa manusia. Tidak hanya itu, kesenian dapat digunakan untuk melanggengkan norma dan adat istiadat suatu masyarakat agar tidak lekang dimakan zaman. Kesenian bisa berupa seni rupa, seni musik, seni gerak, seni pertunjukan, ataupun seni sastra. Jadi, bila kalian ahli atau cakap dalam menggambar, menulis cerita, bermain alat musik, menyanyi, menari, atau berakting, kalian sudah bisa disebut sebagai artis atau pelaku seni. Berbicara tentang artis, Miss Bir yakin kalian memiliki banyak artis idola dari luar negeri. Miss Bir tebak artis idola kalian ya. Ini atau ini. Tetapi, pernahkah kalian mengidolakan artis dari Indonesia? Kalau pernah, coba sebutkan beberapa artis idola kalian dari Indonesia. Sudah? Adakah artis ini dalam list kalian? Nah, beliaulah tokoh kesenian Indonesia yang akan kita kenal lebih dekat hari ini. Beliau adalah seniman maestro kesenian Indonesia yang sudah terkenal sampai ke luar negeri loh. Nama beliau adalah Didi Ninitowo. Is that name sound familiar to you? Sebelum kita mengenal lebih jauh dengan Didi Ninitowo, mari kita nikmati dulu salah satu hasil karya beliau yang bernama Tari Dwi Muka. Let's enjoy it! Nah, sudah tahu kenapa tarian itu disebut dengan tari Dwi Muka? Yes, Dwi Muka berarti dua muka karena beliau menggunakan topeng di bagian belakang kepala dia ketika dia menari, sehingga terlihat seperti dua orang yang sedang melakukan dua tarian yang berbeda. Can you do that?
Karena kemampuan itulah juga beliau disebut sebagai maestro tari Indonesia. Sekarang kita kenal dia lebih dekat yuk. Didik Hadi Prayitno yang lebih dikenal sebagai Didik Initowo lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 13 November 1952. Beliau adalah penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar yang berkebangsaan Indonesia. Saat masih sekolah, Didik suka sekali menggambar dan menyanyi. Didik juga sering menonton pertunjukan wayang orang yang membuat Didik mulai mencintai seni tari tradisional. Setelah lulus SMA, Didik melanjutkan kuliah di ASTI atau Akademi Seni Tari Indonesia di Yogyakarta. Dengan biaya mandiri yang Didik kumpulkan dari hasil mengajar tari di SD dan SMP di Temanggung, Jawa Tengah. Nama Didik Initowo berasal dari pertunjukan tari Nini Towong yang dia tampilkan pada sekitar tahun 1975. Nini Towong adalah semacam permainan jailangkung yang biasa dimainkan masyarakat Jawa tradisional. Pementasan ini sangat sukses pada masa itu, sehingga nama Nini Towo ditambahkan di belakang nama dari setiap pemain pertunjukan tari Nini Towong tersebut. Didik terus mengembangkan kemampuan tarinya sampai ke negeri Cina. Didik bahkan belajar menari dari seorang tukang cukur di Gianyar, Bali. Tak hanya seni tari, Didik juga belajar membuat topeng, mendesain baju, menjahit, bahkan belajar bermake up untuk mendukung pertunjukan tarinya. Semangat belajarnya tidak pernah padam. Sampai saat ini, beliau sudah dapat menarikan ratusan tarian tradisional Indonesia sampai tarian mancanegara. Ilmu yang dia dapat tidak dia simpan seorang diri. Saat ini, Didik memiliki sanggar tari Natya Laksita di Yogyakarta dengan anak didik yang cukup banyak. Didik juga terpilih sebagai salah satu guru dari 15 peserta didik pilihan pemerintah Indonesia dalam program Belajar Bersama Maestro. Didik Initowo menggabungkan seni gerak, seni rupa, seni musik, seni pertunjukan, dan seni sastra dalam setiap tariannya. Tak heran, sebutan maestro melekat di namanya. Menjadi maestro tidak lantas membuat Didik merasa pintar. Didik selalu mengingat nasihat kakeknya yang berkata, kalau mau maju harus bisa bodoh. Yang artinya, kalau ingin maju jangan pernah merasa pintar. Peraih penghargaan Kick and the Heels Award tahun 2009 ini berpendapat bahwa belajar itu tidak ada akhirnya. Karena menurut beliau, di atas langit masih ada langit. Karena sifat mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia, sifat pantang menyerah, mau dan ingin terus belajar, serta sifat rendah hati yang dimiliki oleh Didik, salah satu lembaga negara Indonesia yang bernama BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memilih Didik sebagai salah satu ikon dari 74 ikon Pancasila di Indonesia tahun 2019. Penghargaan yang diberikan ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia bangga memiliki Didik Initowo sebagai maestro kesenian Indonesia. Didik Initowo tidak pernah membedakan kualitas penampilannya saat dia dibayar mahal ataupun tanpa bayaran sekalipun. Karena menurut Didik, menari bukanlah sebuah bisnis, tetapi menari tradisional adalah cara Didik mencintai Indonesia. Miss Band mengidolakan Didik Initowo dan semua karya seninya semenjak Miss Band masih di bangku SD loh. Itulah cara Miss Band
mencintai Indonesia. Sekarang, bagaimana cara kalian mencintai Indonesia? Coba kalian cari tahu tentang maestro-maestro seni Indonesia untuk menginspirasi kalian menjadi the next Indonesia Art Master. See you next time.